Perkenalkan, nama saya Karya Lahar. Saya adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia, kelas A1 semester 1. Kebutuhan gizi individu. Pada zaman purba, manusia sudah mengenal akan pentingnya kehidupan. Ini dibuktikan dengan anggapan mereka akan pentingnya makanan. Pada saat itu, anggapan tersebut dianggap tabu karena disertai dengan unsur-unsur magis dan mereka percaya bahwa makanan yang dimakan dapat menyembuhkan penyakitnya. Kemudian perkembangan gizi ini sebagai salah satu cabang ilmu yang dikemukakan oleh Todd Hunter dengan bertitik tolak pada fungsi makanan bagi kehidupan. Perkembangan status gizi masih belum terlihat peningkatannya karena masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti yang telah disebutkan bahwa status gizi seseorang bisa dikaitkan dengan status ekonomi orang tersebut. Kata gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Ilmu gizi bisa berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia dalam bahasa Inggris food, menyatakan makanan, pangan, dan bahan makanan. Kebutuhan gizi per hari yang Anda maksud mungkin adalah kebutuhan kalori per hari. Kebutuhan kalori ini berbeda-beda setiap manusia, tergantung dari jenis kelamin, berat badan, dan juga aktivitas fisik sehari-hari. Kebutuhan kalori ini terbagi dalam karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat yang berlebih dapat meningkatkan risiko diabetes, sedangkan lemak yang berlebih dapat menyebabkan penumpukan lemak di berbagai tempat, termasuk di pembuluh darah. Protein yang berlebihan pun dapat memberatkan kerja ginjal. Karena itu, beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, konsumsilah sumber karbohidrat yang baik, misalnya dari nasi merah, buah-buahan, dan ubi. Yang kedua, protein dapat Anda peroleh dari telur, daging, ikan, tahu, tempe, dan lainnya. Yang ketiga, lemak. Pilihlah lemak yang baik seperti minyak zaitun, alpukat, dan lainnya. Angka kecukupan gizi adalah kecukupan rata-rata zat gizi sehari-hari bagi hampir semua orang sehat di suatu negara. Itu artinya, angka kecukupan gizi ini digunakan sebagai patokan rata-rata zat gizi yang diperlukan oleh sekelompok orang. Contohnya, dalam AKG dianjurkan jumlah protein pria berusia 19-29 tahun adalah 63 gram. Itu artinya, rata-rata jumlah protein yang cukup kurangnya bagi kebanyakan pria usia 19-29 tahun di Indonesia adalah 63 gram. AKG biasanya lebih sering digunakan sebagai patokan dalam perumusan acuan label gizi. Biasanya, Anda akan menemukan label ini pada bungkus makanan dalam tabel informasi gizi atau nutrition facts. RDA adalah taraf konsumsi zat-zat gizi esensial yang berdasarkan pengetahuan ilmiah dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat. Angka kecukupan gizi berbeda dengan angka kebutuhan gizi. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan digunakan untuk maksud-maksud sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan dan menyediakan suplai pangan untuk penduduk atau kelompok penduduk. Yang kedua, menginterpretasikan data konsumsi makanan, perorangan atau kelompok. Yang ketiga, perencanaan pemberian makanan di institusi seperti rumah sakit, sekolah, industri atau perkantoran, asrama, panti asuhan, panti jompo, dan lembaga permasyarakatan. 4. Menetapkan standar bantuan pangan, misalnya untuk keadaan darurat. 5. Menilai kecukupan persediaan pangan nasional. 6. Merencanakan program penyuluhan gizi. 7. Mengembangkan produk pangan baru di industri. 8. Menetapkan pedoman untuk keperluan labeling gizi pangan. Dasar perhitungan AKG di Indonesia dilakukan dengan cara yang pertama, menetapkan berat badan patokan untuk berbagai golongan penduduk. Yang kedua, menggunakan rujukan WHO, FAO, dan Amerika Serikat. Ilmu gizi merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, mulai dari konsepsi hingga lansia. Namun, dalam prakteknya masih banyak orang-orang yang kekurangan gizi. Semua ini tidak lepas dari kaitannya dengan ekonomi dan produktifnya kerja individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Makin tinggi taraf ekonomi suatu individu, maka makin tinggi status gizi yang diperoleh. Begitupun sebaliknya, makin rendah taraf ekonomi suatu individu, maka makin rendah status gizi individu tersebut. Namun, dari kesenjangan tersebut, masing-masing memiliki risiko kelebihan dan kekurangan gizi. Berbagai macam menu yang ada pada kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari pengelompokan gizi berdasarkan kebutuhan ruang lingkup gizi yang meliputi cara produksi pangan, perubahan
pasca panen atau penyediaan pangan, distribusi dan pengolahan pangan, konsumsi makanan serta cara pemanfaatan makanan oleh tubuh yang sehat dan sakit. Gizi merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Untuk memperoleh gizi yang seimbang, perlu adanya pemahaman tentang gizi dan kecukupan ekonomi. Tetapi, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya gizi bagi kehidupan. Seperti pepatah bilang, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk